Perkenalkan, nama saya Nomi Justina Brutarigan, NPM 2115010074 dari kelas 11 B21, Sumber Daya Alam, kelas 4, tema 6. Secara garis besar, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan sendiri. Sumber daya alam itu ada yang bersifat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam. Pertama, sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Yang kedua, pembangkit listrik, contohnya minyak bumi, sinar matahari. Kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, menyuplai oksigen tumbuhan sebagai cadangan devisa negara. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya tanah, hutan, dan bahan galian. Sumber daya alam akuati adalah sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan dan perikanan, air, angin, tanah, hasil tambang. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara, contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, timah putih, gas alam, bauksit, nikel, minyak. Tujuan dari pelestarian alam. Adapun tujuan dari pelestarian alam dan pengelolaan alam dengan baik yaitu sebagai berikut. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama, menanam lebih banyak pohon. Yang kedua, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Yang ketiga, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Yang keempat, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Yang terakhir, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menghemat energi. Salah satu cara menjaga kelestarian sumber daya alam, membuat sumur resapan dan biopori. Membuat sumur resapan dan biopori merupakan salah satu cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam menggunakan barang isi ulang. Sifat sumber daya alam. Menurut sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini kakak akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama, di bawah ini yang termasuk dalam sumber daya alam adalah yang kedua. Gambar di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah. Jika ada yang tahu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas atau yang kurang paham, boleh ditanya. Nah, ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Bersyukurlah padanya, dititipkan alam berlimpah, berbuatlah, lakukanlah dengan tangan-tangan kita yang ikhlas.